Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media pembelajaran dan TIK. Di mana pada video ini saya akan membahas tentang hakikat media pembelajaran dan TIK, kriteria media pembelajaran, pengelompokan media pembelajaran dan karakteristiknya, lingkungan sebagai media pembelajaran, serta evaluasi dalam media pembelajaran. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Yuk simak videonya. Pembahasan pertama, hakikat media pembelajaran dan TIK. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dan untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran. 1. Media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan suara saja, contohnya seperti radio dan kaset recorder. Kedua, media visual, yaitu media yang mempunyai unsur gambar saja, contohnya seperti gambar, diagram, peta, dan slide film. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar, contohnya seperti film bingkai suara, film rangkai suara, dan cetak suara. Manfaat media pembelajaran. 1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta kemungkinan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, atau ke kebun binatang. Pembahasan kedua, kriteria media pembelajaran. Menurut Sudiman dan Arif 2012, untuk membuat media pembelajaran, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan guru, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan instruksional. Dalam proses belajar mengajar, tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan dapat memberikan arah kemana siswa akan pergi, bagaimana ia harus pergi ke sana, dan bagaimana ia tahu bahwa tidak sampai ke tempat tujuan. Tujuan ini merupakan pernyataan yang menunjukkan perilaku yang harus dapat dilakukan siswa setelah ia mengikuti proses instruksional tertentu. Yang kedua, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari subkemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukurnya bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku. Yang keempat, menulis naskah media. Media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media. Maka materi tersebut perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang disebut dengan naskah program media. Yang kelima, mengadakan tes dan revisi. Evaluasi media pembelajaran adalah suatu tindakan proses atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan nilai dari segala media atau alat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah media dibuat tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
Pembahasan ketiga, pengelompokan media pembelajaran dan karakteristiknya. Menurut Schramm, 1985 menggolongkan media berdasarkan kompleks suaranya, yaitu media kompleks seperti film, TV, video, atau FCD, dan media sederhana contohnya seperti slide, audio, transparansi, dan teks. Karakteristik media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Media visual terbagi atas dua, yaitu media visual proyeksi dan media visual non-proyeksi. Media visual proyeksi yaitu media yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor, contohnya seperti proyektor LCD, proyektor transparansi, film, TV, dan komputer. Sedangkan media visual non-proyeksi yaitu merujuk pada visual yang tidak menggunakan proyektor untuk menampilkan gambar atau video, contohnya seperti poster, gambar, grafik, diagram, dan benda fisik seperti model atau replika. Yang kedua, media audio yaitu media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Yang ketiga, media audiovisual yaitu media yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Dan yang keempat, media multimedia yaitu kombinasi yang terdiri atas teks, seni, grafik, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui hardware komputer. Pembahasan keempat, lingkungan sebagai media pembelajaran. Lingkungan sebagai media pembelajaran mengacu pada penggunaan lingkungan sekitar kita sebagai sumber belajar. Lingkungan dapat menjadi media pembelajaran yang efektif karena menyediakan pengalaman nyata dan kontekstual bagi peserta didik. Tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran yaitu pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan, kedua, pembelajaran aktif, ketiga, pengembangan keterampilan, keempat, penyadaran tentang dampak lingkungan, kelima, pemahaman tentang keanekaragaman, dan yang terakhir, mendorong inovasi siswa. Jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintah, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial dapat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Yang kedua ada lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora dan fauna, serta sumber daya alam lainnya. Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa melalui cara-cara tertentu. Dan yang terakhir ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain yaitu irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, serta daya dukungannya. Pembahasan terakhir ada evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran adalah proses untuk menilai efektivitas, kualitas, dan keberhasilan penggunaan media dalam konteks pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana media pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Cara mengevaluasi media pembelajaran. Ada dua cara untuk mengevaluasi media pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran yang sedang berlangsung. Idealnya, evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap langkah pengembangan media, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan, penulisan naskah, dan terhadap prototipenya. Data hasil evaluasi ini digunakan untuk membentuk dan memodifikasi prototipe media pembelajaran. Jika hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kesalahan atau kekurangan pada media pembelajaran tersebut, maka perlu segera diadakan revisi atau perbaikan.
Evaluasi formatif ini adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan produk atau program yang sedang dalam taraf pengembangan. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif bertujuan untuk membuktikan bahwa produk dan sistem yang dikembangkan memang baik. Oleh karena itu, evaluasi sumatif berfungsi untuk mengevaluasi prestasi belajar peserta didik setelah memanfaatkan media pembelajaran pada akhir pembelajaran atau pada akhir program pembelajaran. Evaluasi sumatif ini adalah pengertian evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercangkup lebih dari subpokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana warga belajar telah berpindah dari satu bahasa ke bahasa pelajaran yang berikutnya. Sebagai contoh, evaluasi sumatif ini adalah ujian mid semester atau ujian akhir semester. Itulah tadi pembahasan mengenai media pembelajaran dan TIK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.